Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan pembelajaran keempat. Nah, agar kalian lebih memahami materi, yuk simak video. Kewajiban terhadap lingkungan. Hewan merupakan salah satu komponen untuk melengkapi ekosistem dan siklus kehidupan di bumi. Kita sebagai manusia yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi wajib menjaga, merawat, dan melindungi hewan. Kewajiban terhadap hewan langka. Yang pertama, tidak melakukan pencemaran lingkungan. Yang kedua, menjaga habitat dan kelestariannya. Yang ketiga, mengembangbiakan agar populasinya bertambah. Yang keempat, melestarikannya dengan cara mengonservasikan hewan. Yang kelima, menjaga dari pemburu liar dengan cara menegakkan sanksi. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Perburuan liar merupakan pengambilan hewan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Akibat perburuan liar menyebabkan berkurangnya jumlah hewan yang diburu atau bahkan dapat mengakibatkan kepunahan. Selain itu, perburuan liar juga merusak ekosistem yang berdampak bagi hewan-hewan lain. Perburuan liar juga mengakibatkan adanya serangan-serangan hewan buas yang kehabisan mangsa, terutama hewan karnivora, menuju perkampungan terdekat dan menjadikan manusia sebagai mangsa mereka. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak teks berikut. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area permukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makanan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian untuk melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan di hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan pun terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil pun dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makanan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makanan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupannya membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makanan ke tempat lain. Itulah disebabkan harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung, atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajiban untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya termasuk harimau. Berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Nah, yang pertama, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Yang pertama, dijadikan pakaian. Tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Nah, untuk pemburu, ketidak setuju karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Untuk kegiatan upacara adat, tidak setuju karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Dampak bagi lingkungan. Yang pertama, dijadikan pakaian. Dampak bagi lingkungan mengakibatkan banyak perburuan liar. Nah, untuk pemburu, banyak hewan mati
dan keseimbangan alam akan terganggu. Untuk kegiatan upacara adat, banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya dan dampak bagi orang lain. Yang pertama, dijadikan pakaian. Dengan memakai baju dari kulit hewan berarti merampas hak orang lain. Untuk pemburu, dengan memburu hewan merampas hak orang lain. Kegiatan upacara adat dengan menggunakan bulu pada upacara adat melanggar hak warga lain. Nah, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Yang pertama, dijadikan pakaian. Ya, karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani. Untuk pemburu, ya, karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam. Dan yang terakhir, kegiatan upacara. Ya, karena warga yang lain juga berhak mendapatkan keindahan dari bulu burung tersebut. Selanjutnya ada wawancara. Kegiatan wawancara bertujuan untuk menggali informasi, di mana kegiatan wawancara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Adapun wawancara terstruktur yaitu wawancara terstruktur adalah teknik wawancara di mana pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik. Dalam wawancara terstruktur, pencari informasi telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang disertai pilihan jawaban, di mana dalam wawancara terstruktur setiap narasumber diberi pertanyaan yang sama dan pencari informasi mencatatnya. Langkah-langkah membuat wawancara yang terstruktur: yang pertama, pengumpulan data diri tentang narasumber sendiri. Yang kedua, menentukan tujuan wawancara. Yang ketiga, menentukan topik wawancara. Yang keempat, menyusun poin-poin penting atau garis-garis besar pertanyaan yang dapat diajukan. Yang kelima, memilih dan menyusun pertanyaan dengan gaya kalimat yang tepat dan sesuai dengan narasumber. Nah, yang keenam, menentukan intonasi yang sesuai jika mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ada wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan karena pencari informasi tidak perlu menggunakan pedoman berupa pertanyaan tertulis, di mana pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Contoh pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara tersebut. Wawancara tidak terstruktur adalah, bagaimanakah pendapat saudara tentang burung cendrawasih? Selanjutnya, ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, sesuai dengan topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, fokus atau tepat sasaran. Yang kelima, tata bahasa yang benar. Yang keenam, antar pertanyaan berkesinambungan. Dan yang ketujuh, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan manakah pertanyaan yang baik dan belum baik? Pertanyaan yang baik ditandai dengan tanda centang, seperti apa yang dilakukan warga terhadap hutan. Itu merupakan contoh pertanyaan baik. Nah, untuk pertanyaan yang belum baik ditandai dengan tanda X. Contohnya, kenapa terhadap hutan?